Halo para brother and sister dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan menyajikan ulasan sebuah alur cerita film yang telah rilis di tahun 2018, yaitu Rosogola. Film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan seorang pemuda dengan hati yang romantis dan pikiran yang cemerlang, yaitu Nobin. Oke brother and sister, nggak lama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita ini bermula ketika seorang bocah kecil sedang mengintip tetangganya yang sedang memasak. Anak tersebut bernama Nobin. Ia adalah anak yatim yang suka manisan dan musik. Pada waktu itu datanglah gerombolan musafir sambil menyanyikan sebuah lagu. Dengan senang Nobin mengikuti gerakan mereka sambil bernyanyi. Sebagai tanda terima kasih karena telah menghibur desanya, Nobin pun yang tidak memiliki uang membuat makanan dari tanah liat. Dengan terharu, musafir menerima kepolosan Nobin sambil mendoakan agar kelak dewasa nanti bisa memberikan makanan semua orang yang kesulitan dengan layak. Setelah Nobin dewasa, di acara syukuran keluarga Nobin, ia memberitahu bahwa ia akan memasak untuk para tamu. Nobin lebih memilih kerja di dapur daripada kerja di ladang ataupun nelayan. Beberapa tamu yang telah menikmati hidangan Nobin merasa sangat puas akan masakan Nobin. Paman Nobin pun mengenalkan sang juru masak kepada tamunya. Tanpa disadari, ternyata tamunya memberikan uang kepada juru masak setara 50.000 di zaman sekarang. Nobin pun merasa kecewa karena pamannya tidak mengakui masakannya kepada tamunya. Semua tamu menyantap masakan Nobin dengan menikmati hidangan olahan baru dari Nobin. Lalu scene berikutnya adalah paman Nobin pun memberitahu bahwa tidak ada sejarah di keluarganya jika seorang pria bekerja di dapur. Nobin disuruh memilih bekerja sebagai petani atau nelayan, asalkan tidak mengerjakan pekerjaan wanita. Akhirnya hubungan Nobin dengan pamannya pun menjadi renggang. Saat malam tiba, akhirnya ibunya menasehati Nobin bahwa mereka hanya menginginkan Nobin menjadi seorang yang terhormat di mata keluarganya. Di hari berikutnya, Nobin mencari pekerjaan di pasar. Beruntungnya pengusaha kue basah yang bernama Kalidas sedang membutuhkan karyawan di tempatnya. Kemudian Nobin dikenalkan kepada asisten Kalidas yang bernama Mahes dan Hemen. Melihat tampilan kue yang dibikin biasa-biasa saja, Nobin lalu mengutarakan niatnya untuk merubah resep bikinan dari pengusaha Kalidas. Namun Hemen marah. Ia mengatakan jika mau merubah resepnya, lebih baik ia disuruh untuk membuka toko sendiri. Berbeda dengan Hemen, Mahes yang suka dengan eksperimen Nobin, tanpa sepengetahuan Kalidas, diam-diam Nobin menambahkan kismis pada salah satu kue basahnya. Tak berselang lama, ternyata ada seorang gadis yang bernama Kirot sedang bersembunyi di tokonya. Ternyata Kirot sedang bermain petak umpet dengan keponakannya dan mengatakan kepada Nobin untuk tidak berisik. Mengetahui Kirot adalah cucu dari seorang keluarga terpandang di desanya, tanpa ragu Nobin memberikan sebuah kue basah kepadanya. Setelah melahap semua rotinya, Kirot mengatakan bahwa semua kuenya memiliki rasa yang standar dan tidak ada rasanya. Akhirnya Kalidas memotong gaji karyawannya karena ketahuan menjual kue secara gratis. Lalu Nobin pun berinisiatif untuk menghampiri Kirot ke rumahnya untuk menagih uang dari kue yang telah dimakannya tadi.
Sampai di rumah Kerot, Nobin menceritakan kepada ibu Kerot tentang kejadian tadi siang di tokonya. Dengan malu, ibu Kerot akhirnya membayar 1.000 rupiah dari kue yang telah dimakan anaknya. Dalam perjalanan pulang, Kerot mengambil uang yang diberikan ibunya kepada Nobin. Rupanya Kerot tidak sudi membayar kue standar tersebut. Kerot akan membayar semua kuenya jika Nobin bisa memberikan satu kue yang paling enak. Kerot memberikan syarat jika kue tersebut harus bisa menjadi bulan purnama yang apabila dimakannya masalah hidup akan menjadi terlupakan walau sejenak. Mendengar hal itu, Nobin akhirnya membuat adonan kue yang hanya berbahan dasar tepung dan keju. Naasnya, hasil adonan Nobin hancur saat digoreng. Ia pun akhirnya ditegur Kalidas. Nobin pun mengutarakan bahwa ia sedang fokus untuk membuat adonan kue yang lebih enak dari kue basah. Kalidas pun akhirnya marah. Ia mengatakan bahwa kue basah miliknya sudah digemari di seluruh desa tersebut dan tidak memerlukan varian baru. Di scene berikutnya, ketika Nobin disuruh Kalidas untuk pergi menemui Ibu Ratu dari kalangan atas yang sedang memesan kue untuk para tamunya. Nobin pun bingung. Permintaan Ibu Ratu sangat sulit diwujudkan oleh Nobin. Akhirnya Nobin pun mempunyai ide ketika melihat Mahes sedang makan kue apel yang lumer. Nobin pun lalu menyuruh Mahes untuk menyediakan mangga yang akan dikombinasikan dengan kue sari apel tersebut. Akhirnya di tempat Ibu Ratu, semua tamu merasa tidak tertarik dengan kue olahan Nobin karena mereka merasa sering memakan buah mangga. Ternyata itu adalah kue mangga yang isinya olahan sari apel. Orang yang memakannya akan merasa seperti bocah yang kelaparan. Akhirnya para tamu memuji bakat Nobin yang telah mendapatkan pengalaman unik dari kuenya. Sang ratu pun tampak senang karena para tamunya merasa telah terpuaskan. Namun alih-alih senang, Kalidas malah memecat Nobin karena Nobin tidak mematok harga yang sesuai kepada Ibu Ratu. Kalidas pun telah rugi 5.000 dari bahan-bahan yang telah ia beli. Pamannya pun juga marah kepada Nobin. Ia menganggap bahwa Nobin sebagai kutukan karena telah membunuh ayahnya ketika Nobin lahir. Tak kuasa dengan hinaan tersebut, akhirnya ibunya Nobin memecah celengan sambil menangis demi membayar ganti rugi kepada Kalidas. Selepasnya, Nobin pergi ke beberapa toko demi mencari pekerjaan. Naasnya tidak ada toko yang mau menerimanya. Tak ada pilihan, akhirnya Nobin menjadi tukang pembersih toilet tetangganya. Dengan membawa sebakul kotoran, warga pun tertawa dan menghinanya. Berbeda dengan Mahes yang menangis melihatnya. Di sisi lain, ibunya juga terkena imbas hinaan tetangganya. Malamnya, sang ibu berurai air mata di hadapan Nobin karena tidak sanggup menanggung hinaan warga desa kepadanya. Nobin terpaksa melakukan itu karena Kalidas menyuruh semua pedagang untuk tidak memperkerjakannya. Di hari berikutnya, Nobin berlatih gendang dengan grup Kiran. Nobin sangat lancar memainkan gendang karena ingin didengar oleh Kerot.
Mahes pun datang memberi kabar gembira bahwa tamu sang ratu yang bernama Candu ingin mengajaknya bekerja sama. Candu menjual manisan di pasar dan ingin Nobin membuat kue basah untuk dijual di tokonya. Mendengar hal itu, Nobin pun bersemangat kembali. Entah setan apa yang merasuki Nobin. Di saat sedang bekerja, ia selalu membayangkan sosok Herod. Bahkan saat makan pun ia selalu membayangkan Herod. Akhirnya Nobin memberanikan diri mengutarakan isi hatinya kepada Herod. Melihat Nobin adalah pria yang baik, akhirnya Herod pun menerimanya. Akhirnya Nobin dan Herod menggelar pernikahan. Setelah orang tua Herod menerima apa adanya dari seorang Nobin. Di malam pertama, Nobin merasa malu karena belum bisa memberikan kue bulan purnama kepada Herod. Nobin pun tidak patah semangat. Ia akan selalu mencari resep kue terlezat buat istrinya. Beberapa hari kemudian, di toko Candu kedatangan banyak warga desa. Ternyata pemilik toko menagih uang sewa yang belum dibayar selama 1,5 tahun lamanya. Di sisi lain, seorang kalangan atas akan mempolisikan Candu jika tidak mengirim manisannya. Mahesa dan Nobin merasa malu karena tidak mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, ternyata Candu sedang menikmati uangnya di tempat hiburan. Nobin pun datang dengan sedih mengutarakan semua kejadiannya. Semua tamu malah tertawa karena mereka tidak percaya akan kejadian tersebut. Tanpa diduga, wanita penghibur bernama Madu akan membantunya. Madu merasa uang yang dihasilkan dari tamunya telah membuat susah orang lain dan ia pun akan memperbaikinya. Tanpa sengaja, Candu yang sedang bersin menumpahkan obat keras di dalam olahan kue. Candu lupa jika di dalam sapu tangannya masih tersimpan obat sisa semalam. Candu pun merasa bersalah. Di sisi lain, pesanan tersebut harus segera dikirim ke kalangan atas. Jika terlambat, ia akan dilaporkan ke polisi. Tanpa memberitahu Nobin dan Mahes, Candu hanya bisa berdoa agar tidak ada efek sampingnya. Awalnya, para tamu terlihat sangat menikmati kue tersebut. Naasnya tidak lama kemudian semua tamu keracunan. Warga yang tidak terima lalu menghajar Nobin dan Candu pun bergegas melarikan diri. Dengan sigap, Mahes pun melindungi Nobin dari amukan warga. Akhirnya warga menutup toko Candu karena belum membayar uang sewa. Sejak saat itu, Nobin berpesan bahwa ia tidak akan mau membuat manisan lagi. 2 minggu kemudian, Nobin memilih mengurung diri di rumah. Mahes memberikan semangat untuk bangkit, namun sia-sia. Dengan menyindir Herod, sang ibu lebih baik tumbang jika melihat anaknya dihina orang lain daripada diam tidak peduli. Akhirnya Herod meninggalkan mereka karena merasa tersinggung perkataan mertuanya. Melihat istrinya tidak pulang, Nobin pun pergi mencari. Di sebuah gedung tua, Nobin menangis pilu karena menjadi suami yang tidak berguna. Rupanya Herod juga berada di gedung tersebut. Tidak tega melihat suaminya putus asa, Herod pun menangkannya. Herod akan kembali jika Nobin bangkit dari kegagalan.
Dengan terharu, Nobin berjanji tidak akan mengecewakan Geralt. Tanpa diduga, Geralt memberikan perhiasan pemberian orang tuanya untuk dijual. Awalnya Nobin menolak karena merasa malu kepada mertuanya. Geralt menjelaskan bahwa dirinya ikhlas jika itu buat keberhasilan Nobin. Akhirnya perhiasan tersebut dijual ke sang ibu ratu karena bunga di Pegadaian cukup tinggi untuk ditebus. Sang ratu pun marah karena baginya sungguh berdosa jika harus menjual pemberian orang tua. Melihat Nobin anak yang berbakat, tanpa diduga sang ratu memberikan 1 keping emas untuk membangun bisnisnya. Dengan menangis, Nobin pun berjanji akan mengembalikannya. Lalu di hari berikutnya, Nobin pun mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkannya. 1 tahun berikutnya, 2 orang dari desa lain ingin membeli beberapa kue. Awalnya mereka ingin mencicipi kue olahan Nobin. Namun karena tokonya sepi, mereka pun pindah ke toko Kalidas. Mahes memberitahu bahwa selama ini Nobin hanya fokus untuk membuat kue purnama, sedangkan warga lebih suka dengan kue varian lama. Geralt yang merasa kesal lebih realistis untuk melihat keadaan. Jika diteruskan, tokonya akan bangkrut dan tutup. Bagi Nobin lebih baik tutup daripada meniru kue buatan Kalidas. Nobin yang sedang dilanda kesengsaraan akhirnya menepi di dekat sungai. Ia pun melihat rombongan Kiran sedang pergi untuk menghibur warga Inggris. Mereka pun mengajak Nobin jika ia mau bergabung. Sesampai di rumah keluarga Inggris, tiba-tiba Nobin menggantikan Kiran menyanyi karena Kiran sedang dilanda sakit radang tenggorokan. Tanpa diduga, Nobin menyanyikan lagu perjuangan dengan penuh penghayatan hingga orang yang mendengar terbawa perasaan. Selepasnya, keluarga Inggris yang terhibur menyuguhkan cemilan. Nobin yang mencicipi nampak terkejut karena cemilan tersebut sangat lembut, gurih, dan enak. Beruntungnya keluarga Inggris tersebut memberitahu cara pembuatannya. Ternyata dalam prosesnya, dalam olahan kue harus dicampur dengan air dabi agar adonan menjadi kuat, lembut, dan enak. Sedangkan dabi sendiri adalah air yang terbentuk dari fermentasi susu. Melihat hal itu dengan terharu, Nobin pun merasa berterima kasih karena sudah tahu kesalahannya selama ini. Sesampai di rumah, Nobin pun mempraktekannya. Dengan penuh cinta, akhirnya adonan kue Nobin tidak rusak dan Mahesa pun merasa sangat gembira. Kue tersebut berbentuk bulat seperti purnama dan Nobin pun menamakannya Rosogola. Geralt menangis haru karena belum pernah merasakan kue yang super enak seperti ini. Lalu esoknya dengan sangat gembira Mahes memberikan kue Rosogola kepada Kalidas. Alih-alih menerimanya, Kalidas pun malah menghina dan menolaknya. Dengan sabar Mahes memberitahu bahwa Rosogola terbuat dari malam yang panjang, pengorbanan, hinaan, air mata, dan Rosogola adalah jawaban dari perjuangan kami. Pada hari itu bangsawan dari kota melewati desa Nobin. Di sisi lain, anaknya kehausan dan meminta kusir untuk singgah sebentar. Melihat toko Kalidas ramai, ia pun lebih memilih tempat Nobin yang sepi
karena tidak mau membaur dengan kasta bawah. Nobin lalu memberikan Rossogola kepada anaknya karena dirasa pasti ayahnya akan menolaknya. Di sana sang anak sangat memuji Rossogola Nobin. Ayahnya yang penasaran lalu tertarik mencobanya. Tanpa diduga sang ayah memborong semua Rossogola untuk dijadikan oleh-oleh. Warga desa pun tertarik membeli karena kalangan bangsawan pun memborong untuk membeli. Sejak saat itu toko Nobin menjadi ramai pembeli dan toko Kalidas menjadi sepi. Rossogola menjadi kue basah idaman untuk semua kalangan. Nobin pun berhasil mengembalikan utangnya kepada Madu dan juga sang ratu. Beberapa tahun kemudian, berkat seorang bangsawan pada waktu itu, Rossogola buatan Nobin telah terkenal di seluruh penjuru India. Banyak dari warga provinsi lain datang ingin membuat Rossogola. Tanpa ragu, Nobin pun menyambut mereka dan tidak segan-segan membagi resep Rossogola buatannya. Di hari berikutnya, Kalidas terkejut dengan kedatangan Nobin sambil membawa Rossogolanya. Nobin yang baik hati tidak pernah menganggap Kalidas sebagai musuhnya. Ia hanya ingin minta restu kepada seniornya. Dengan malu-malu Kalidas mencobanya. Melihat ekspresi Kalidas biasa-biasa saja, akhirnya Nobin pun pulang. Tanpa disadari, akhirnya Kalidas meminta Nobin untuk diajari membuat Rossogola. Nobin akhirnya wafat di usia ke-80 dan menjadi salah satu orang terkaya di India. Rossogola dan manisan yang ia ciptakan menjadi kue terkenal di seantero dunia. Dan akhirnya film pun berakhir. Demikian pembahasan alur cerita film Rossogola tahun 2018. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video.